beres. Oke. Sudah Nah, ya. saya lanjut. Jadi Japripay itu apa sih? Japripay merupakan aplikasi yang mirip dengan OVO, pembayaran online, Lazada, Shopee, Tokopedia, Blibli, Akulaku, dan lain-lain yang merupakan pembayaran online atau e-commerce yang akan menjalin kemitraan dengan Anda atau semua pengguna. Nah, jadi di sini ini kita akan jalin kemitraan. Kita sama-sama akan bekerja sama, membesarkan Japripay dan akan memperoleh hasil yang adil, tergantung seberapa besar usaha kita masing-masing. Nah, jadi semua sama-sama toko online yang memajang produk barang yang dijual pada katalog produk. Lalu apa bedanya Japripay dengan toko online lain? Nah, kalau toko online lain itu kita install aplikasinya hanya cuma jadi konsumen saja atau sebagai pembeli saja. Kita tidak bisa ikut jualin barang-barang yang ada di toko online itu. Nah, di Japripay ini beda. Semua barang-barang yang kelak ada jutaan jumlahnya itu boleh kita jualin atau kita tawarkan ke orang lain hanya dengan share link aplikasi. Bahkan bisa kita re-upload produk tersebut, lalu kita buatkan harga yang lebih tinggi dan marketing plan tersendiri untuk pembagian bonusnya. Nanti kita bahas selanjutnya. Nah, cara memasarkannya seperti apa? Bisa lewat IG, FB, Telegram, WhatsApp, atau medsos lainnya. Itu bebas. Nah, contohnya kalau mereka beli misalnya harga produk 500.000, mereka transfernya pembayarannya Japripay 500.000, yang 100.000 buat yang 400.000 buat Japripay, yang sisanya 100.000-nya itu masuk ke rekening para mitra dibagikan sampai 15 level. Dan ini pembagiannya variatif, tiap-tiap produk itu beda. Share bonusnya itu ada yang 10%, bahkan ada yang sampai 60% dari harga produk. Nah, yang pembagian bonusnya itu 50 sampai 60% itu rata-rata itu produk digital yang berupa edukasi atau produk-produk online seperti website. Oke, selanjutnya. Nah, ini model Japripay. Ini gambar produknya ya, produk umum dan produk pembayaran online-nya. Nah, Japripay sendiri itu akan membagikan 300 miliar lembar saham pra-IPO-nya dalam bentuk reward untuk yang bergabung dan melakukan transaksi rutin bulanan, serta pembelian produk-produk kebutuhan. Jadi produk-produk yang dibutuhkan aja yang dibeli. Ini adalah hal-hal rutin yang sering kita lakukan. Nah, apa saja yang akan diperoleh dari apa? Dari produk-produk yang rutin kita beli itu tiap bulan. Nah, saat ini Japripay membagikan kurang lebih 300 miliar saham pra-IPO-nya kepada seluruh pengguna dalam bentuk reward dan dari kegiatan berikut ini. Nah, yang pertama itu, ini mungkin sudah umum diketahui bahwa kita itu, perusahaan itu membagikan bonus 20.000 lembar saham per mitra yang join, per rekrut atau referral yang join. Jadi memang kita buatnya itu sistem afiliasi, jadi member get member dia. Nah, kenapa kita gunakan sistem marketing dengan member get member? Karena ini adalah sistem marketing yang paling murah dibanding langsung antara perusahaan dengan customer. Nah, terus yang kedua, setiap transaksi itu memperoleh 3.000 lembar saham pra-IPO. Contohnya seperti beli pulsa, bayar listrik, bayar wifi, bayar BPJS, PAM, dan lain-lain. Jadi ini adalah memang kegiatan rutin bulanan kita. Kegiatan rutin yang memang tiap bulan itu kita lakukan, tidak pernah kita lakukan. 95% penduduk Indonesia itu lakukan ini tiap bulan. Jadi market kita besar, mencapai 200 juta pengguna. Nah, terus yang kedua, bonus top up. 20.000 lembar saham jika top up atau isi saldo di aplikasi Japripay. Nah, jadi dari top up sendiri itu yang ada biaya 3.000 plus kode unik, itu kita bagikan lagi ke upline-nya dan kita kasih lagi bonus 20.000 lembar saham. Nah, tinggal dikalikan nanti 20.000 lembar saham ini berapa nilainya sesuai dengan harga IPO kita nanti. Nah, terus yang keempat, bonus pembelian produk mulai dari 3.000 sampai 220 juta lembar saham dari pembelian produk-produk tertentu di e-commerce Japripay yang sifatnya terbatas.
Nah, jadi saham ini sifatnya terbatas ini. Poin 1 sampai 4 ini terbatas, tidak unlimited. Karena kita bukan money game, bukan money game yang memberikan saham yang unlimited. Jadi kita itu terbatas. Saham yang dibagikan ini sampai 300 miliar saja. Apabila 300 miliar itu habis, kita akan rubah menjadi reward-reward dalam bentuk fisik, bukan lagi dalam bentuk saham. Nah, jadi 4 hal ini adalah hal yang rutin dan sering kita lakukan, yang akan menjadi aset kita masing-masing di aplikasi Japripay. Nah, mungkin kalau kita konversi ke kegiatan driver Gojek tadi, bonus transaksi 3.000 ini per dia dapat satu orderan, mungkin seperti itu. Jadi perbedaannya kita tiap transaksi yang kita bagi. Oke, selanjutnya, nah ini teknik menuju 39 juta mitra pengguna itu dalam 4 bulan. Sebenarnya mencapai jutaan pengguna itu sangat mudah kalau kita serius atau paham caranya. Kita cukup duplikasi saja itu 5 orang per 15 hari. Kita bisa lihat di bisnis-bisnis yang lain, untuk orang join sebuah produk, ada yang bayar 150.000, ada yang harus bayar produk, ada yang harus beli produk seharga jutaan. Nah, itu yang saya lihat selama ini di produk-produk networking ya. Jadi ini hal-hal yang sangat rutin lah. Nah, di kita ini sangat mudah. Kalau mau cepat kaya menurut Pak Rudi, kita cepat duplikasi ke sebanyak-banyaknya pengguna. 39 juta pengguna ini seperti OVO tadi, nilai saham itu sudah bisa capai harga Rp40. Jadi bonus top up tadi yang Rp20 itu sudah bisa Rp20.000, itu sudah bisa bernilai kurang lebih 800.000. Bayangkan itu Bapak top up 300.000, Rp3.000 biayanya, saat IPO dengan 39 juta pengguna ini, itu harganya jadi 800.000. Jadi 3.000 itu jadi 800.000. Nah, tercapailah cita-cita Pak Rudi tadi yang kita bisa kaya semua di sini. Nah, terus bagaimana caranya duplikasi 5? Ini sangat mudah. Kita semua itu pasti punya teman 5 orang. Cukup itu saja. Cukup 5 orang, tidak perlu cari 100 orang, 1.000 orang di bawah kita itu tidak perlu. Kita hanya perlu cari 5 orang yang akan paham sistem, yang akan satu visi dan satu misi dengan kita untuk melakukan hal yang sama. Jadi mereka cukup melakukan duplikasi 5 aja, tidak perlu melakukan hal lain. Dalam 2 minggu itu tidak mungkin kita bisa, tidak mungkin atau tidak sulit kita mengedukasi 5 orang. Pahami sistemnya, yang pertama itu cukup lakukan top up 10.000 bebas, beli pulsa 3.000 atau 5.000 itu bebas, yang penting sudah paham. Lalu edukasi ke 5 orang tersebut, follow up tiap hari, 1 hari, 2 hari, 3 hari. Saya rasa 2 minggu itu hal yang sangat mudah untuk melakukan duplikasi 5 orang. Dan tidak perlu cari banyak, karena waktunya itu akan terbuang. Cukup 5 orang saja. Nah, dengan duplikasi 5 orang aja ini tiap bulan, kalau kita sukses menduplikasi, hasilnya dalam bulan keempat itu kita bisa mencapai 39 juta mitra baru. Dan ini tidak minta duit mereka untuk beli produk yang harganya ratusan ribu, beli produk yang harganya jutaan, ini tidak perlu. Paling top up 10.000, beli pulsa 5.000 itu sudah cukup. Yang penting mereka paham. Nah, pendapatan mereka yang paling besar itu di saat e-commerce kita jalan. Yang pertama itu dari kenaikan harga sahamnya dan pendapatan dari transaksi e-commerce tersebut. Nah, sampai di sini pasti paham kalau duplikasi 5 ya. Nah, selanjutnya ini akan saya bagi trik ini. Ini ada dilakukan beberapa leader. Katanya ilmunya ini the power of kepepet. Nah, jadi the power of kepepet ini memang dia menggunakan teknik duplikasi bukan yang tanpa modal, tapi dia modalin. Dia modalin itu 25.000 untuk dapat 5 orang.
Nah, jadi caranya dia list 5 orang temannya yang berada di bawah garis kemapaman. Jadi di bawah garis kemapaman ini artinya ya butuh duit, kepepet, tidak ada kerjaan atau pengangguran. Jadi jangan kasih 5.000 orang yang banyak duitnya yang jutaan, tapi orang yang tidak punya duit. Nah, 5 orang itu kita edukasi, kasih 5.000 tiap orang, suruh top up, kasih 5.000 tiap orang itu menggunakan menu transfer, jadi transfer saja tidak ada biaya. Nah, 5.000 itu gunakan beli pulsa yang 1.000 saja 2 kali. Itu cukup 2 kali. Kalau sudah 2 kali dia melakukan transaksi, maka ke 5 orang itu akan paham cara kerja dan fungsi dari aplikasi ini. Nah, edukasi mereka selama 2 minggu untuk melakukan hal yang sama. Saya yakin metode ini sangat bagus karena ini ada beberapa leader yang lakukan dan terduplikasi sampai ribuan orang dalam waktu kurang lebih 2 bulanan ini. Jadi kita modal 25.000 kasih ke 5 orang, 5 orang itu edukasi untuk kasih juga 25.000 5 orang. Nah, 25.000 itu akan kembali juga dalam bentuk bonus transaksi nantinya. 25.000 ini akan kembali dalam kurang lebih sebulan ini. Apabila sudah terjadi 3 kali duplikasi. Jadi ilmunya leader ini namanya the power of kepepet. Modal 25.000 itu bisa dapat jutaan nantinya. Nah, dia tawarin seperti ini ke temannya, bro, lu mau nggak pendapatan ratusan ribu, jutaan, bahkan puluhan juta dalam beberapa bulan ke depan hanya dengan modal 25.000. Nah, tekniknya itu tadi. Dia cari 5 orang temannya yang di bawah garis kemapaman. Jadi orang yang butuh. Nah, saat ini orang yang butuh kalau dia mampu beli kuota, mampu beli internet, sudah pasti tuh dia punya uang 25.000. Jadi 25.000 ini menjadi aset dia untuk masa depan. Oke, selanjutnya. Nah, ada juga kemarin yang tanyakan bagaimana soal paket-paket itu yang kita kasih reward saham pra IPO. Nah, jadi paket-paket produk itu terbatas semua. Kemarin itu dari paket 500.000 ada, paket counter 500.000 itu kita sudah stop, sudah tercapai target kita. Nah, kemudian ada paket counter yang 1 juta dan free 20 juta lembar saham itu habis juga ini besok. Kita udah close dan akan diganti dengan paket counter yang 1 juta free 15 juta lembar saham. Ini juga terbatas. Hanya 1.500 paket. Targetnya itu akan share 30 miliar lembar saham aplikasi. Nah, setelah itu habis akan digantikan lagi sama paket counter yang free-nya 12 juta lembar saham. Jadi dia menurun. Kenapa dia menurun? Karena semakin banyak pengguna, nilai saham pra IPO sendiri itu akan naik. Makanya harga paket itu juga akan berkurang bonus rewardnya. Nah, selanjutnya yang terakhir itu paket counter yang 1 juta yang free 10 juta lembar saham. Yang hanya itu terbatas cuma 5.000 paket saja, sekitar 50M yang kita share. Nah, sisanya dalam bentuk reward produk dengan perbandingan 2:1. Contohnya itu misal harga produk 1,5 juta akan dapat bonus saham 750.000. Nah, kenapa seperti ini? Karena dari pengalaman dari pertemuan-pertemuan saya pribadi dengan orang-orang konsultan-konsultan yang mengurus perusahaan-perusahaan untuk IPO, kita dengan 2 juta pengguna aktif saja itu minimal dapat Rp2. Minimal Rp2 harganya itu per lembar saham. Jadi dengan produk-produk yang kita bundling dengan 2:1 saham itu, saat 2 juta pengguna, dia dapat produknya, duitnya balik. Jadi itu estimasinya. Nah, paket-paket tersebut ini sudah kita perhitungkan untuk biaya-biaya IPO itu semuanya. Karena biaya IPO yang pertama ya, kita sudah memenuhi syarat perusahaan berumur 1 tahun. Bulan 8 ini udah 1 tahun pas jadi PT Japripai Nusantara. Jadi kita sudah memenuhi salah satu syarat. Nah, syarat kedua untuk memenuhi penjualan paket ini. Kenapa? Karena biaya-biaya IPO itu juga cukup besar. Estimasi untuk biaya IPO sendiri itu kurang lebih 8 miliar dan minimal itu ada aset 10M nilainya, 10M rupiah.
Nah, jadi kita target 10M lagi dari penjualan paket, itu kita sudah bisa pengajuan IPO sebenarnya. Cuma untuk menormalkan transaksi itu targetnya kita di 2 juta pengguna. Bahkan di 1 juta pengguna aktif pun kita sudah bisa majukan IPO. Nah, tapi dengan pengguna yang masih sedikit seperti itu, targetnya paling itu hanya dapat Rp2 per lembar saham. Tapi teman-teman jangan khawatir, kalau menurut saya itu disimpan sahamnya. Tunggu saja sampai di atas 10 juta pengguna, karena saya yakin itu harganya di atas Rp10. Nah, bahkan kalau kita sabar menyimpannya, bisa saja kita lampaui itu harga Gojek, bahkan harga OVO tadi. Nah, jadi di aplikasi JapriPay itu adalah awal kita punya beberapa aplikasi, mulai dari JapriPay itu pembayaran dan e-commerce, ada sosial medianya juga yang bisa diakses via sosial.japrimi.id, itu seperti Facebook, Instagram, dan Twitter. Jadi dia 3-in-1. Nah, jadi teman-teman yang sudah install JapriPay bagusnya buat juga akun di aplikasi sosial medianya. Karena ini semua nanti yang menunjang harga harga IPO kita nanti di saham. Itu semua. Nah, dan masih ada 4 plan aplikasi kita ke depannya selain dari yang ada sekarang. Cuma memang aplikasi itu, plan itu kita tidak sebutkan roadmap-nya seperti apa. Nanti saat launching baru kita umumkan bahwa kita akan launching. Nah, kenapa? Karena dari lihat keadaan sekarang cukup banyak saat ini yang akan bermunculan itu sistem-sistem pemasaran seperti JapriPay, dan sekarang itu sudah ada dan memiliki sponsor yang cukup besar sehingga bisa banyak pengguna dalam waktu singkat. Jadi plan-plan kita selanjutnya memang kita sembunyikan. Nanti pada saat launching baru kita umumkan untuk menghindari itu. Karena saya yakin dalam beberapa bulan ke depan ini akan lahir lagi beberapa startup yang plannya mirip JapriPay sekarang dengan produk e-commerce yang satunya. Nah, selanjutnya apalagi keuntungan di JapriPay itu. Nah, ini salah satu contoh produk digital yang banding sahamnya itu 2:1 nantinya. Nah, ini salah satu produk website berita. Ini harganya 1.450.000 dan ini harga standar untuk sebuah website. Bahkan bisa sampai 5 juta. Jadi kalau kita mau buat website berita itu, ini paling minimal harganya di 1,5 itu bahkan bisa sampai 5 jutaan. Nah, di sini kita di harga segini, tapi kita share bonus lagi itu 50%. Kurang lebih 50% dari harga produk ini, kita share lagi. Kita share lagi supaya teman-teman semua itu memperoleh penghasilan rupiah jangka pendek, bukan jangka panjang. Karena jangka panjangnya itu yang saham pra-IPO tersebut. Nah, terus apa keuntungan marketnya di mana website berita seperti ini? Nah, di website berita ini selain kita buatin website, kita akan adakan edukasi online. Bagaimana itu mereka menghasilkan cuan dari Google AdSense pada website berita. Kalau teman-teman biasa buka berita-berita itu kan ada iklan yang muncul. Nah, itu namanya Google AdSense. Dan per iklan itu kita dibayar. Biasanya kalau Indonesia, satu iklan itu kita dibayar Rp45 per tampil. Jadi kalau di website kita itu ada 1.000 berita dan dibaca 1.000 orang, kita akan dibayar 45.000. Itu sekali tampil iklan. Nah, kalau dia 10 kali tampil, tinggal kali 10. Atau kalau dia diklik, biasanya kalau diklik itu antara Rp1.000 sampai Rp3.000 kita dibayar. Nah, terus marketnya ini di mana produk website ini? Marketnya ini seluruh anak SMA seluruh Indonesia dan mahasiswa. Kenapa? Karena saya lihat di sekolah-sekolah atau di kampus-kampus tidak diajarkan bagaimana menghasilkan uang lewat digital. Rata-rata kita hanya diajari you ranking supaya bisa kerja di kantor, bisa kerja di kantoran dengan penghasilan yang besar. Nah, di edukasi digital ini
sering saya bawakan di kampus-kampus itu ekonomi kreatif namanya. Jadi ini di luar dari kurikulum pembelajaran mereka, tapi hasilnya bisa di atas UMR ini apabila ditekuni kurang lebih setahun. Nah, jadi market kita ini besar. Kurang lebih 20 juta orang itu siswa SMA dan mahasiswa. Jadi marketnya besar ini dan bonusnya juga besar kalau kita mau fokus di sini. Jadi di aplikasi Japripay itu tidak perlu kita banyak-banyak share link. Cukup satu produk saja yang kita kuasai, di situ sudah bisa menghasilkan cuan sendiri. Nah, ini produk umum, salah satu produk umum digital kita. Nah, selanjutnya ada juga seperti ini. Nah, ini pada poin kedua. Apakah bisa bonus disetting sendiri? Nah, misalnya pihak perusahaan sudah patok harga 1.450.000 dan 50%-nya itu di-share sebagai bonus. Artinya kurang lebih 700.000 rupiah itu yang di-share sebagai bonus. Nah, misalnya bapak-bapak atau ibu-ibu mau setting sendiri bonus 700.000 itu. Kita bisa re-upload produk ini, ganti gambarnya, harganya disamakan, tapi bonusnya dibedakan. Misalnya bapak-bapak atau ibu-ibu di level satunya mau disetting bonusnya 30%. Level kedua 10%, sisanya sampai 15 level itu bisa. Jadi improvisasi marketing plan itu sangat bisa di Japripay. Jadi Japripay ini sangat fleksibel. Anda bisa setting sendiri marketing plan-nya. Sesuai dengan tujuan kita, bagaimana Anda membangun bisnis Anda sendiri di Japripay. Jadi jangan terlalu fokus pada produk dari perusahaan. Teman-teman semua itu bisa membuat plan sendiri, membuat produk sendiri, membuat marketing plan sendiri. Nah, ini salah satu contohnya. Apabila harga kita mau setting sendiri dan bonus saham itu dari perusahaan yang backup. Nah, ini salah satu contohnya, misalnya harga bapak-bapak atau ibu-ibu naikkan 3 juta dan di backup bonus saham 1,5 juta. Ke Japripay 750.000, ke bonus bapak share 2.200.000. Itu sangat bisa. Tinggal ganti nama produknya dan diganti harganya jadi 3 juta. Yang penting itu bapak-bapak atau ibu-ibu sekalian itu mampu menjualnya. Jangan sampai harganya dirubah tapi tidak mampu menjualnya. Jadi harga ini sudah harga yang sangat standar secara nasional untuk pembuatan website berita. Itu pembuatan website itu tanpa diedukasi. Tanpa diedukasi bagaimana menghasilkan cuan di sini. Nah, kalau kita di harga paket produk ini, kita buatkan websitenya, terus kita edukasi lagi tiap minggu, edukasi online, bagaimana cara mereka menghasilkan AdSense di sini. Mulai dari awal sampai akhir. Nah, jadi ini namanya improvisasi marketing plan. Bapak-bapak atau ibu-ibu sekalian itu bisa setting sendiri plannya seperti apa. Nah, ini di bawah ini saya contohkan lagi salah satu contoh produk. Misalnya seperti ini. Jadi, build your business with Japripay. Bangunlah bisnis Anda bersama Japripay. Jadi, Japripay ini kita buat supaya teman-teman semua itu bisa membangun bisnisnya sendiri di sini. Tidak harus ikut lagi ke bisnis orang, memulai dari nol, itu tidak perlu. Langsung masuk Japripay, upload produk Anda, buat marketing plan-nya sendiri, itu bisa. Jadi tiap-tiap produk sendiri itu bisa kita backup bonus saham. Tergantung pembicaraan saja mau di backup berapa banyak sahamnya ke perusahaan. Nah, ini saya contohkan, misalnya bapak-bapak atau ibu-ibu punya produk air minum. Nah, apakah saya bisa jual air kemasan dengan harga 1 juta per botol? Kenapa tidak? Mau jual 10 juta per botol pun itu tidak ada masalah. Yang penting bapak-bapak atau ibu sekalian bisa menjualnya. Dan ini masuk akal harganya. Salah satu contohnya misalnya seperti ini. Bagaimana cara menjual air botol ini dengan harga 1 juta padahal harga umumnya cuma 10.000 rupiah. Ini contoh saja ya. Nah, misalnya air minum ini sudah didoa-doakan sama yang terkenal itu Ibu Ida Dayak. Ini contoh aja ya.
Karena ini sudah didoa-doakan, artinya kan nilainya ini naik menjadi 1 juta. Nah, itu bisa. Ini hanya contoh saja. Terserah marketing plan-nya seperti apa itu bapak-bapak atau ibu-ibu itu bebas berekspresi di sini. Kalau produknya mau di backup saham perusahaan itu bisa. Itu tergantung pembicaraan. Jadi itu kita namakan improvisasi marketing plan. Itu sangat bisa dilakukan di aplikasi Japripay. Nah, selanjutnya, oke. Jadi pada kesimpulannya, aplikasi Japripay itu sangat fleksibel buat semua pengguna. Kita dapat mengembangkan bisnis kita sendiri di sini tanpa harus buat sistem baru. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu semua, khususnya leader-leader ya, karena rata-rata itu pemain network di sini. Mulai dari network money game, network produk, saya yakin semuanya itu mantan-mantan atau mungkin bahkan masih menjalani sekarang. Nah, kita sudah sediakan aplikasi Japripay ini supaya bapak-bapak atau ibu-ibu sendiri itu bisa mengembangkan bisnisnya, tinggal cari produknya. Kalau saran saya itu paling laku dan bagus share profitnya itu produk-produk digital, produk edukasi, produk website. Nah, karena kalau produk fisik itu nilainya terbatas. Nah, jadi aplikasi Japripay ini sudah menyediakan semua kebutuhan untuk mengembangkan bisnis. Kenapa? Karena aplikasi Japripay ini menyediakan Anda produk di dalam yang sudah ada, menyediakan konsumen, menyediakan marketing, dan menyediakan sistem marketing. Jadi tinggal kita berimprovisasi. Oke, sebentar saya izin dulu 30 detik ya. Pak Rudi, tolong di ini dulu. Saya izin 30 detik Pak Rudi. Ini udah akhir ini di kesimpulan. Oke, Pak. Halo Pak Rudi. Ya, silakan. Maaf saya tadi terlambat. Saya udah dengar semuanya. Nih, sekarang teman-teman, tanya jawab ya dengan owner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wandi Rosandi. Ya, salam jumpa kembali bersama Bunda Yuli Kamto nih. Lagi di jalan nih Bunda nih. Ya, yang udah kenal, yang belum kenal, salam kenal kembali ya. Maaf saya nyelak masuk nih. Mumpung Pak Wandi, owner kita lagi 30 detik break ya. Mungkin teman-teman yang ada di sini, Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan bertanya. Mungkin kita bisa jawab sebisanya. Yang kalau kita nggak bisa jawab, nanti bisa kita kasih ke Pak Wandi ya. Ada yang mau ditanya atau ada yang ingin bertanya, boleh saya bisa bantu sedikit. Nanti yang bisa saya jawab ya. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Apa kira-kira yang menjadi pertanyaan selama ini yang kurang paham? Yuk kita sharing-sharing di sini. Ya. Mungkin ada yang sudah lama juga di sini, bisa juga bantu untuk menjawab. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak, dengan Pak siapa? Pak Yusuf, Pak Komari, Yusuf Komari. Dari Tulungagung, Mbak. Ya, ini Pak. Saya sebenarnya sih ya sudah lama ya biasa main di pulsa, sudah puluhan tahun. Ini saya mengenai yang untuk harga token sama apa itu BPJS kalau nggak salah. Itu menurut saya kok harganya masih di atas harga umum ya. Kalau pulsa sih ya umum sudah oke. Katakanlah pulsa yang 5.000 jualnya 7.000 itu sudah masuk lah. Tapi kalau untuk yang listrik yang tagihan itu loh, tiap bulan itu kan enggak. Itu saya lihat kok selisihnya kok besar, itu faktornya apa ya? Apa bisa diturunkan biar kita nyaman untuk transaksi itu gitu? Mungkin kalau yang masalah paket produk itu Pak bisa CS atau Pak Rudi bisa jawab Pak. Saya kalau saya biasanya pakai token Pak. Kalau yang bulanan malah saya belum tahu nih. Ada bisa bayar bulanan juga ya Pak Rudi ya?
Kalau saya bandingkan dengan apa itu aplikasi yang komputer lain-lainnya kan sudah biasa, ya, sudah puluhan saya pakai aplikasi lain itu tetap katakanlah harga jualnya itu misalkan tagihannya 73.000 ya itu sudah di markup sama biaya admin. Iya. Menurut saya sih Pak Dengan di yang Japripe itu bisa 75 gitu. Yang lain-lainnya sih masih sama lah. Dan kelebihannya kita kan kita pakai aplikasi ini dapat saham ya kan Pak ya. Dapat nimpen sahamnya kan. Iya, iya. Tapi kalau kalau itu iya sih. jauh ya Pak. Bedanya berapa Pak kalau bayaran bulanan itu? Ada sampai 4.000 itu kalau saya bandingkan dengan yang pulsa online itu saya pakai sudah lama, sudah 5 tahun. Kita sama-sama pakai harga apa? Bisa sih 4.000 sama Pak Wandi Pak. Pak Wandi kan cuma 30 detik. Mungkin kalau terkait dengan produk ya, kalau produk kita semua kan, saya jujur masih belum ada 1 bulan Pak ikut join di sini, tetapi saya melihat peluang ini luar biasa, sangat luar biasa buat BPJS saya. Lagi, BPJS. BPJS kenapa Pak? BPJS juga, ya juga selisihnya ya lumayan gitu. Oh, jadi BPJS saya juga belum bayar nih Pak. Mungkin tanggal 10 bulan depan saya mulai bayar kan. Saya mau tahu tuh apakah BPJS itu dia sesuai tagihan atau ada tambahin dari admin dari Japripe ini atau gimana Pak? Bapak yang udah pengalaman. Untuk pengalaman saya kayak bayar BPJS itu kan yang di umum itu biasanya kan 37.500 itu sudah kena admin. Dengan di sini kan kelihatannya nggak sampai 39 ini, 39 berapa ini? Oh gitu. Kalau ya, diteruskan dengan saham ya tetap kita masih oke. Pak Wandi, ini ada pertanyaan dari Pak Anwar Komari dari Tulung Agung ya Pak? Masalah selisih pembayaran listrik bulanan ya Pak, bukan token. Pembayaran listrik bulanan dan BPJS katanya selisihnya jauh. Ya mungkin itu aja Mbak, terima kasih. Ya, nanti saya jawab Bu Yuli, terima kasih. Sorry tadi lagi asar. Nah, khusus untuk produk pasca bayar itu memang dari provider yang kita kerjasama ada beberapa produk pasca bayar dan beda-beda dia di tiap daerah. Ada yang terkena biaya admin lagi itu 2.750, ada juga yang tidak ada. Jadi tiap-tiap daerah. Nah, jadi aplikasi Japripe itu untuk produk pasca bayarnya itu memang kita kerjasama dengan provider dan harga itu dari sana Pak. Dari sana. Ada yang memang selisihnya plus 2.750. Ada juga yang 0. Jadi memang beda-beda Pak. Nah, terus di aplikasi Japripe ini target kita itu memang orang menggunakan aplikasi itu supaya menjadi aset. Supaya menjadi aset, menjadi khususnya untuk pemakaian pribadi. Karena selama ini kita hanya mengeluarkan beli pulsa tiap bulan, bayar listrik tiap bulan, dan ini uang habis. Tidak ada potensi dana itu balik kembali. Nah, jadi kita buat Japripe ini setiap transaksi itu menjadi aset dengan memberikan reward saham perusahaan dari aplikasi ini. Nah, jadi kalau harga yang selisih itu kurang lebih seperti itu Pak. Dari provider sendiri seperti itu. Bukan dari perusahaan Japripe ya Pak ya, memang udah ada dari langsung ininya ya. Ya, khusus untuk produk pasca bayar itu memang otomatis dari providernya. Oh. Pak, mau tanya saya Pak, untuk pembayaran BPJS tuh, saya kan belum pernah nih Pak. Bayar BPJS itu kita per transaksi itu, walaupun kita bayarnya misalnya kami kan berempat ya, berlima satu keluarga, sebulan itu 1 juta lebih. Kalau hitungan dapat 20.000 lembar sahamnya per transaksi ya Pak? Per transaksi 3.000 Bu, per top up-nya 20.000. Maksud saya kan gini, saya kan top up dulu nih 1 juta lebih ya, itu dapat 20.000 kan? Ya. Terus kita transaksi kan
transaksikan pembayaran BPJS kan nggak mungkin kita pecah-pecah nih. Satu kali transaksi aja ya. Ya, betul, Bu. Satu keluarga kan satu kali transaksi. Ya. Itu dapatnya cuma 3.000 ya? Ya, betul, Bu. Cuma 3.000 per Oh, transaksi. berarti terhitungnya dari top up aja ya. Jadi misalnya kita mau bayar 1 juta, berapa kali kita transaksi top up ya? Misalnya 100.000, 100.000, 100.000 Ya, per ada yang melakukan itu, Bu. Top up-nya 1 juta, tapi per 50.000. Jadi dia top up itu 20 kali. Jadi 20 dapat kali, 400 tapi ribu kan lembar kena saham 3.000 dia. ya, Pak. 3.000 kali 20 dah. 400 ribu. Iya, 60.000. iya. 3 Kurang kali lebih 2, begitu. dia 60.000 dapat kena biaya top up 3.000-nya kan. Ya, Tapi sih menurut saya sih masih win-win lah karena kita dapat 20.000 lembar saham, berarti 20.000 dikali, anggaplah 20 kali 200 ribuan ya kan, 200.000 lembar. Lumayan. ya. Oke, saya lanjutkan lagi nih, ada 1 lembar lagi nih. Oke Pak, lanjut. Karena sering saya lihat di grup itu harga pulsa itu Japripay mahal, lebih mahal 1.000 dari aplikasi lain. Nah, jadi kalau saya jawabnya sendiri, jangan ini apa? Jangan bandingkan Japripay dengan aplikasi yang baru itu. Nah, karena mereka banting harga karena tujuannya kan cari member yang banyak ini. Nah, bandingkan kita dengan aplikasi yang sudah besar, karena dengan aplikasi lain itu kita memiliki visi misi yang berbeda. Visi misi aplikasi Japripay dengan aplikasi aplikasi counter yang lain itu beda. Aplikasi counter yang lain itu mereka fokus bagaimana penjualan produk yang besar. Nah, kalau di aplikasi Japripay sendiri, kita fokus bagaimana pengembangan e-commerce-nya. Jadi mungkin harga kita selisih dengan mereka, tapi kalau dibandingkan dengan aplikasi yang sudah besar seperti Tokopedia, ini ilustrasi Tokopedia, Dana, OVO dari satu nomor yang sama. Di sini kita jauh beda harganya. Dengan ini Tokopedia sendiri itu kita selisih 1.000 rupiah. Dengan aplikasi Dana itu kita selisih kurang lebih 700 sampai 800 rupiah. Nah, aplikasi OVO juga kita selisih 1.000 rupiah, lebih murah kita. Jadi jangan menjadikan data pembanding aplikasi-aplikasi yang baru, yang visinya memang hanya menjual produk itu. Tapi bandingkan kita dengan aplikasi yang sama, karena visi misi kita beda dengan mereka. Nah, jadi teman-teman biasanya saya diskusi sama teman-teman counter. Ini menurut survei bahwa counter-counter pulsa itu dalam waktu 10 sampai 15 tahun ke depan itu bakal tenggelam oleh aplikasi digital seperti ini, seperti Tokopedia, Dana, OVO, dan aplikasi mobile banking sendiri. Karena di aplikasi mobile banking itu harganya di bawah harga counter. Nah, khususnya Pak Komari yang sudah 30 tahun bisnis counter, sebaiknya dari sekarang ini apabila ada pelanggannya itu langsung diarahkan pakai Japripay sebelum mereka menggunakan mobile banking atau OVO Dana GoPay. Karena kalau mereka sudah gunakan itu, mereka sudah tidak transaksi lagi di counternya Bapak. Saya yakin seperti itu. Dan apabila mereka gunakan itu, Bapak tidak dapat apa-apa di situ pada saat itu. Nah, sebaliknya jika Bapak memperkenalkan aplikasi Japripay, mereka menggunakan itu transaksi, Bapak dapat terus hasilnya, dan itu selamanya. Jadi itu menurut survei ya Pak. Nah, mungkin teman-teman yang lain ada lagi yang mau ditanyakan mengenai plan-plan kita di sini. Jadi apa ini kata-kata baru ini? Pak Wandi, saya mau tanya ini mengenai teknisnya untuk jualan di toko online ya. Ya. Nah, misalkan kita sudah upload foto produknya, sudah menentukan harganya, beratnya juga dengan ongkos kirim. Setelah itu kan kita upload di itu ya, di toko online ya, Pristore namanya ya Pak ya. Ya. Ini apa toko online-nya Pak? Dikasih namanya. Halo? Halo ya Pak. Ya, nah itu toko online-nya diberi namanya Japri Store apa Japri Shop Pak? Japri Shop.
nama terkenalnya apa? Japri Shop. Ya, biar orang tahu Japri Store atau Japri apa? Japri Apa? Shop aja, Pak. Japri Shop ya. Ya. Oke. Nah, umpama kita sudah pasang gambarnya, videonya, dan ada orang yang beli, Pak. Teknik pembayarannya gimana, Pak? Orang itu kan bayar langsung ke kita atau bayar ke rekening perusahaan. Setelah itu Eh, perusahaan nanti bayar ke kita gitu. ya, Selisih. ya. Saat ini metode pembayaran itu sama. Jadi fungsinya Japri Pay itu sama dengan Rekber, rekening bersama seperti Tokopedia. Misalnya kita beli barang di Tokopedia. Dananya itu kan tidak langsung masuk ke penjual, Pak. Masih disimpan di rekening Tokopedia. Nah, sama dengan di sini di Japri, saat ada pembeli, dananya itu masih di rekening Japri. Setelah barang itu sampai dan dikonfirmasi sama pembeli, baru dananya itu secara otomatis masuk ke rekening Bapak, ke rekening Japrinya. Nah, saat ini kita masih menggunakan metode pembelian dari saldo aplikasi. Ini kita lagi kembangkan untuk apa? Untuk versi selanjutnya itu pembayaran sudah bisa langsung ke virtual account dengan beberapa bank. Jadi bukan Halo? halo ya. Nah, Iya. jadi saat ini kita masih menggunakan metode pembayaran dari saldo aplikasi. Di versi selanjutnya ini kita sudah gunakan metode pembayaran dari perbankan. Jadi di saat orang bayar, bayar produknya, saldo pembelian itu masih di rekening bersama Japri Pay, sama dengan e-commerce yang lain. Setelah pembeli barangnya sampai dan dikonfirmasi sesuai dengan kondisi, nah dia kan akan mengkonfirmasi di situ produknya telah sampai. Nah, setelah dia konfirmasi itu baru saldo penjual itu masuk, Pak, di akunnya. Kurang lebih seperti itu. Dan itu semua sudah berlangsung ya, Pak ya? Sudah lancar ya? Saat ini baru sampai di metode dengan pembayaran saldo di aplikasi. Ini kita lagi kembangkan untuk pembayaran banknya, Pak. Di versi selanjutnya ini sudah bisa. Jadi Karena kita misalkan terus ada orang pengembangan beli, pengembangan. ada orang beli. Nah, Ya, perintah untuk kita mengirim, Pak, dari rumah kita itu ada nggak? Dia apanya, Pak? dia beli kan, dia bayar ke perusahaan kan, ke PT Japri Pay. Ya, Dari mana kita bisa tahu bahwa dia sudah bayar dan kita harus mengirim? Dari ya. mana kita bisa tahu? Nah, di aplikasi nanti ada menunya, Pak. Jadi ada langsung pemberitahuan masuk ke Bapak bahwa ada pembelian produk berikut alamatnya dan ada menu pending produk nanti, Pak. Produk order yang pending. Itu ada menunya di aplikasi upload produknya itu. Tapi di Halo? versi selanjutnya nih, Pak, kita masukkan. Di versi sekarang baru sampai upload produk. Karena kemarin kita fokus di penjualan produk digitalnya yang tidak berupa barang fisik. Kurang lebih begitu, Pak. Halo, Pak Rudi? Ya, ya, ini terputus nih, Pak. Oh, jadi ada menunya ya, Pak ya? Ya, ada menunya nanti, Pak, di menu produknya. Ada notifikasinya nggak, Pak? Misalkan kita sudah pasang harga kita, pasang gambar dan video, ada yang beli, Pak. Itu dari mana kita bisa tahu ada yang beli? Kalau Ada kita jarang notif, buka ada notif masuk ke handphone WA-nya kita, Bapak. ke WA WA. penjual. Ya, bahwa produk Anda, ID produk sekian, nama produk ini harga sekian, telah dilakukan pembelian atas nama ini, alamatnya ini. Ada notifnya nanti, Pak, di tiap Ya, pembelian produk itu. ada notifnya juga nggak bahwa orang tersebut sudah bayar dan kita harus segera mengirim? Ada nggak? Ya, ada. Jadi di saat konfirmasi WA itu terkirim, artinya dia sudah melakukan pembayaran, Pak. Oh, otomatis ya. Mereka berarti Otomatis. sudah melakukan pembayarannya. Dan kita Ya, harus segera kirim ya, Pak ya. ya, betul, Pak. Nah, setelah mereka terima, nanti mereka ada notifikasi juga. Ada klik tombol apa Ya, bahwa mereka sudah mereka terima. akan klik tombol konfirmasi produk bahwa produk telah sampai. Kalau mereka tidak klik, berarti Japri Pay nggak tahu dong, Pak. Kalau nggak klik di Japri notifikasi. Pay akan ini Pak, infokan 3 kali 24 jam tidak dikonfirmasi itu kita konfirmasi langsung.
Ya, kalau Japripay nggak tahu, artinya kan Japripay tidak kirim uang ke kita sebagai penjual kan. Ya, makanya penjual kooperatif juga Pak memberitahukan Japripay bahwa produknya ini sudah sampai sesuai dengan tracking ekspedisinya. Tapi Oke, pembeli belum konfirmasi. oke, oke. Baik, Pak. Jadi transaksi produk itu umum Pak, umum seperti e-commerce yang lain, umum saja. Dan sudah mulai berlaku ya, sudah bisa ya, sudah lancar. Saat ini kita berlakukan itu di produk digital. Jadi di versi selanjutnya itu sudah bisa untuk produk fisik. Kalau produk digital yang seperti website itu kan tidak ada produk fisiknya, tidak perlu dikirim Pak. Nah, saat ini tuh udah jalan di pengembangan versi selanjutnya ini untuk produk-produk fisik. Mengenai rencana yang itu, Pak, Jack Ma kapan, Pak ya? Ada yang Tiga tanya. ratus ribu pengguna Pak, Oh baru ya. kita jalankan. Mereka tanya karena ingin jadi koordinator di kotanya gitu, Pak. Ya, mulai dari sekarang aja Pak bentuk koordinatornya dengan duplikasi 5 tadi. Apakah aplikasinya sudah ada gitu, Jack Ma? Contoh gitu, Pak, linknya gitu. Belum Pak. Kalau backend-nya sudah ada, untuk isi aplikasinya sudah ada, tinggal dikonekkan dengan visualnya, front end-nya. Dan memang targetnya itu setelah 300 ribu pendownload Pak, bukan saat ini. Seperti saya katakan tadi, kalau kita terlalu cepat mengeluarkan produk-produk unggulan kita itu bakalan ditiru sama kompetitor Pak. Akan sangat mudah ditiru sama kompetitor. Oke, Pak. Oke, terima kasih. Apakah ada teman-teman yang mau tanya juga sebelum ini kita akhiri? Silahkan Bapak Ibu kalau ada yang mau tanya. Mumpung ketemu dengan ownernya langsung. Ya, silakan mungkin Pak Yuli lagi, Ibu Yuli lagi. Pak Rudi, saya mau tanya tadi itu yang saya bilang Pak Japri Messenger itu, apakah itu kita kirim link kembali sama tim kita atau tidak usah Pak, otomatis mereka akan jadi tetap urut-urutannya di bawah kita atau gimana Pak? Dan apa keuntungannya kalau kita mendownload Japri Messenger yang saya kirim tadi videonya Pak Rudi? Bisa bantu jelas tuh, mungkin jelasin Pak Wandi ya. Japri Messenger yang mana Bu? Tadi ada tim saya Pak Haji, Pak Ustadz Deden dari Cikampek. Dia kirim video tentang Japri Messenger Pak. Bisa bantu jelaskan. Jadi kan kalau kita dia bertanya Japri Messenger itu apakah kita kirim link kita atau otomatis dia udah jadi di bawah tim kita sendiri kalau dia download aplikasi itu. Yang ini Pak Wandi, Ya. Pak Wandi, kan di dalam aplikasi Japripay yang sebelah kiri kanan bawah itu kan ada tanda itu balok 4 ya. Kita kan klik yang gambar orang itu Pak, keluar Ya, Japri Messenger. betul, Itu kan betul. diminta ngisi username Pak. Artinya kan kalau kita mau daftar di Japri Messenger, kita harus mengisi username. Tapi Ya. kita kan nggak tahu siapa sponsornya Pak. Oh Dan ya, saya coba cari-cari di dalam tuh susah untuk sebar linknya Pak. Jadi cara daftarnya tuh bagaimana tuh yang ditanyakan Bu Yuli Kamto itu. ya. Iya. Jadi, Kalau saya sudah daftar pakai nama username Indonesia saya. Nah itu ya. saya mau sebar link Indonesianya nggak bisa Pak. Apakah Eh, linknya sama dengan link pendaftaran aplikasi yang di awal tuh Pak? Yang Beda Pak. Jadi ada link websitenya dia. Di saat Bapak login di sosial media itu, di menu profile itu ada link referensi sendiri. Nah, tapi link referensi dari sosial media itu tidak terlalu pengaruh, Pak, Ibu. belum Jadi bisa tidak terlalu dikirim pengaruh. Pak. Linknya tidak bisa dikirim. Tadi saya coba Pak. Kan saya Oh ya, sudah masuk nanti ke dalam nanti Pak. kita buatkan video cara mengirimnya. Ya, Nggak, boleh. maksudnya gini, secara hukum bisnisnya, kita masih dapat keuntungan nggak dari Tidak. tim kita yang mendownload itu? Apa untungnya kita gitu Nah, loh Pak? jadi di sini keuntungannya, Bu. Semakin banyak pengguna, nilai saham dari Japripe itu akan naik. Oh, hanya itu Seperti aja. Facebook Jadi ini, global karena dia ya. kan seperti Facebook. Sama sama-sama kita adalah pemegang saham. Jadi kita Ya, berkewajiban untuk mensukseskan aplikasi ini karena kita sudah dibagi ya Pak ya, dibagi ya, saham. Jadi secara hierarki kalau orang network kan tahunya kan begini ya Pak. Biasanya orang di bawah kita
kita itu selalu dapat keuntungan dari orang yang kita rekrut itu. Ya, Ini berarti nanti videonya kirim Pak Rudi ke Pak Wandi. Jadi tanya itu apa keuntungannya ya apa Japri Messenger itu. Itu. Sama ini Pak Wandi, ada masukan ya. Kalau bisa perusahaan buat juga video-video. Jangan hanya leader-leader yang buat. Di YouTube kan banyak leader yang buat. Jadi ya. supaya standarisasinya ada gitu loh Pak. Oh iya, nanti kita Ya, buatkan itu Pak. standarisasinya mereka kalau yang leader di YouTube itu kan kadang-kadang overclaim, over memberi impiannya terlalu berlebihan Iya, gitu Pak. Mereka ada yang bicara bahwa suatu saat jadi Rp1.000 per lembarnya gitu Pak. Dalam iya, waktu 2-3 tahun Rp1.000, jangan terlalu overclaim Pak. iya. Buatlah video-video yang dari company sendiri Pak. Taruh di YouTube-nya misalkan Japripai Official. Di link saluran YouTube-nya Japripai Official lah. Official gitu Pak. Yang Oh punya iya. perusahaan sendiri Pak. Jadi kita semua bisa download Pak. Oh Kadang-kadang iya, kita nanti kita download punya buatin itu orang Pak. Pak, kita upload lagi, mereka marah gitu Pak. Ya kan mereka buat apa kalau dibuat di YouTube nggak boleh di-download Pak. Ya Ya, kan? betul Sudah betul Pak. kita download, kita masukkan lagi ke YouTube kita, mereka komplain. Jadi harusnya perusahaan punya sendiri video-video tersebut Pak. Ya, baik Dengan Pak. tampilannya lebih menarik lah Pak. Iya iya iya. Nanti kita Dipersiapkan buatin itu itu Pak. Pak. Ya, oke. Terima kasih. Ya. Kalau di YouTube itu paling kita buatin bisanya itu tutorial-tutorial cara eh, fungsi-fungsi aplikasi saja Pak yang kita bisa buatkan di situ. Oke, lanjut yang lain mungkin masih ada mau ditanyakan. Ibu Yuli udah semua Bu Yuli? Biasanya Bu Yuli ngeborong ini pertanyaan. Iya, soalnya saya lagi di jalan Pak dari ini. Cuman saya cuman mau menghimbau aja teman-teman ya. Japri P ini awalnya sih saya melihat ini kayaknya memandang sebelah mata ya. Kayaknya nggak terlalu greget untuk mendapatkan uangnya ya. Tapi setelah saya pelajarin, saya bedah sistem di rumah, saya kotak-katik ini sistem ini memang luar biasa banget Pak ya. Kalau benar-benar kita paham, kita bisa edukasi ke bawah itu luar biasa banget gitu loh. Jadi menurut saya teman-teman sih kalau mau belajar ya kita sering-sering ikut Zoom sama Pak Wandi ini. Makanya Pak Zoomnya jangan seminggu sekali. Buat seminggu 2 kali Pak. Kalau bisa siang bikin, malam nanti habis maghrib juga bikin Pak. Karena banyak teman-teman yang bilang kenapa nggak malam gitu loh. Ya, sebenarnya saya tunggu undangan dari leader-leader ini Bu. Kalau Iya. leader tiap-tiap grup siapa, ayo kita buatin. Oh gitu. Ya, sehari 2 kali bisa. Bisa ya Pak ya. Ya, Biarlah namanya. Sebenarnya kalau itu di grup ya, saya cuma memberi masukan aja ke CS. Jadi kalau nge-share itu jangan berulang-ulang. Jadi cukup aja nge-share di grup. Misalnya Bapak punya grup ini pentolan-pentolan aja leadernya. Biar leadernya yang nge-share ke ini. Jadi nggak double-double nge-share-nya. Sampai iya. penuh panjang banget itu di grup. Oh iya, nanti saya Kadang-kadang sampaikan Bu. kebanyakan di-share juga mereka nggak baca Pak, males bacanya. Ya, karena itu biasanya otomatis itu Bu, bot itu yang nge-share, bukan orangnya. Mesin ya. Iya, 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 nanti iya, iya. saya ini. Nah, itu aja masukannya Pak. Mungkin itu dan edukasi ya kalau bisa leader-leadernya dimodalin, dibekalin untuk materi-materi supaya bisa menjadi tangan kanan perusahaan lah. Jadi corongnya Ya. perusahaan untuk mengedukasi ke bawah. Oh Tuh. iya Bu. Terima kasih masukannya Bu Yuli. Iya, yang lain adalah ini yang lain mungkin udah paham semua ya. Lebih paham ini dari saya ini nggak ada yang bertanya. Berarti udah Dari bisa Jogja. nih Oh, semuanya. nggak ada Pak. Pak Zainuddin Asnawi. Assalamualaikum Pak Wadi. Waalaikumsalam. Kembali lagi ke pokok masalah tentang
saham Praipo Pak Wandi. Ya. Itu banyak di grup itu saya baca saling kebingungan tentang saham Praipo yang paket counter 1 juta itu Pak Wandi. Mengenai bagi hasil atau dividennya Pak Wandi. Mohon bantuannya untuk penjelasannya Pak Wandi. Oh ya, jadi karena di situ dia ada sebagian user mengatakan bahwasanya apakah bisa diakumulasi pendapatan bonus sahamnya dari penghasilan get member atau transaksi, begitu Pak Wandi. Oh iya, jadi pembagian dividen itu saat kita IPO hanya untuk yang beli paket counter Pak. Kalau yang dari get member itu hanya kenaikan harga IPO-nya, keuntungannya, kenaikan harga pra IPO-nya. Kalau untuk dividen dari perusahaan itu kan dari pembagian transaksi sudah ada Pak, dari transaksi yang dilakukan. Jadi kalau kita ilustrasi saja, dia ada 20 juta lembar saham pra IPO yang diperoleh dari get member. Nah, kalau membernya ini aktif ke bawah, Pak, itu sudah sangat besar penghasilannya untuk rupiahnya. Nah, jadi yang dapat dividen dari pendapatan perusahaan global itu yang beli paket counter aja, Pak. Kalau yang dari get member itu udah dapat langsung dari transaksi downline-nya. Kurang lebih seperti itu, Pak.